Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di dalam acara yang diadakan oleh Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 malam hari ini. Kita malam hari ini mengangkat satu topik yang menarik, yaitu life after death. Ya, karena itu izinkan saya untuk menyambut Bapak Ibu ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada jemaat GKT 3 juga, maupun juga mungkin ada gereja-gereja lain yang ikut bergabung bersama dengan kita ya di dalam acara malam hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya, bahkan mau mengikuti di dalam acara Zoom malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini kita akan bahas yaitu life after death ya. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita percaya bahwa setelah kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya ya. Ada satu kehidupan kekal yang masih menanti kita, apakah di surga atau neraka, tetapi seperti apa ya yang akan kita alami. Mungkin itu memang satu hal yang masih misterius ya bagi setiap kita. Tapi paling enggak malam hari ini kita akan belajar ya, adakah kehidupan ya setelah kematian ya. Kalau ada seperti itu, kehidupan seperti apa ya yang akan mungkin kita hadapi nanti. Ya, nah malam hari ini sudah ada bersama dengan kita Pendeta Yakub Trihandoko yang akan menjadi pembicara. Ya, selamat malam Pak Yakub. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, ya terima kasih Pak Yakub untuk pelayanannya malam hari ini. Sama-sama. Ya, oke. Pak Yakub ini izinkan saya ya memperkenalkan secara singkat. Pak Yakub seperti kita sudah kenal, beliau adalah co-founder ya dari API, Apologetika Indonesia. Kemudian juga beliau gembala sidang ya, saat ini melayani sebagai gembala sidang di REC Reform Exodus Community dan juga mengajar ya sebagai di sekolah Reform Awam ya, STAR ya. Terima kasih Pak Yakub untuk pelayanannya pada malam hari ini. Nanti Pak Yakub bisa memperkenalkan sedikit lagi ya pada kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali nanti acara kita malam hari ini akan berlangsung sampai pukul 8 malam. Ya, jadi dan acara kita ini akan kita upload di channel YouTube GKT 3. Ya, mungkin ada Bapak Ibu nanti yang ingin melihat kembali silakan ya, boleh membuka channel YouTube GKT 3. Dan kami juga mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian ya, baik itu mau mungkin bertanya, mau menanggapi, silakan. Nanti setelah Pak Yakub akan menyampaikan materinya, setelah itu kita akan membuka sesi untuk Q&A. Ya, jadi kita akan buka untuk pertanyaan. Tapi mungkin karena begitu banyaknya peserta malam hari ini, tidak semua ya akan kita akomodir pertanyaannya. Kita akan mencari pertanyaan yang sesuai ya dengan topik kita malam hari ini, dan sama-sama itu pertanyaan yang boleh memberkati kita semua. Karena itu mari kita akan mempersiapkan ya diri kita untuk memulai acara ini. Saya meminta mungkin Bu Melani bisa memimpin kita di dalam doa sebelum kita mulai. Setelah itu saya akan serahkan kepada Pak Yakub untuk menyampaikan materi. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga Pak Yakub. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang boleh dikasih oleh Tuhan, boleh mengenal, percaya kepada Engkau, dan bahkan kami diberikan pengharapan yang kekal melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum kondusif, tapi kami terus diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh dilengkapi dengan apa yang berharap dan bersandar kepada Engkau. Karena itu kami ingin menyerahkan Tuhan acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang pimpin, khususnya kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yakub Tri yang akan menyampaikan materi. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan hikmat, kekuatan supaya semua yang dipersiapkan boleh disampaikan, dan sungguh-sungguh kami boleh menerimanya sebagai yang berasal daripada Tuhan, yang menolong kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati juga untuk Lese Henry yang juga akan memandu kami, Tuhan juga berikan kekuatan.
Dan biarlah ya Tuhan seluruh peralatan yang kami gunakan pada malam hari ini semuanya jalan dengan baik. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang juga sudah bergabung pada malam hari ini, biarlah Engkau menyiapkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Baik, silakan Pak Yakub bisa mungkin menyampaikan materi buat kita. Ya, terima kasih. Ya. Oke, selamat. Ya. Bentar. Oke. Ya. Oke, selamat malam. Suaranya apakah bisa terdengar? Pak, bagus sekali. Ada delay nggak ya? Nggak ada ya. Oke, terima kasih. Soalnya tadi ada agak gangguan. Oke, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Ini untuk keberapa kalinya ya kita online ya. Kedua kalinya mungkin ya secara online di GKT3. Jadi terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Nah, hari ini tema kita agak sedikit mungkin bagi sebagian orang membingungkan gitu, bagi sebagian orang menghibur, terutama kalau pas tanggal tua dan kerjaan sepi, kita kepengen secepatnya ya, gitu, life after death gitu. Nanti kehidupan setelah kematian seperti apa gitu kan ya. Nah, saya tidak tahu motivasinya mengambil tema ini apa ya. Cuma kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu saudara semua, kelihatannya wajah-wajah tanggal muda semua kok ya, bukan wajah tanggal tua ya. Wajahnya ceria banget gitu, nggak ada yang kayak Ayub gitu rasanya. Jadi ini mungkin sekadar Bapak Ibu saudara kepengen tahu aja sih life after death itu seperti apa. Jadi tema kita hari ini memang benar life after death. Dan kita harus memulai dengan mengatakan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang signifikan, doktrin yang penting. Mengapa saya katakan ini doktrin yang penting? Karena seringkali digumulkan pada momen-momen kehilangan yang sangat emosional. Kita semua yang rajin kumpul dengan orang ya, bukan kumpul dengan malaikat gitu, tapi kumpulnya dengan manusia, dan kita yang punya perasaan gitu, dekat dengan orang, atau kita mungkin hamba Tuhan yang sering melayani, menemani orang yang kehilangan anggota keluarga, kita pasti tahu sih betapa emosionalnya momen-momen semacam itu. Salah satu momen yang paling saya hindari sebisa mungkin itu adalah momen pada saat menguburkan jemaat pasti ya. Terutama pada saat tutup peti itu. Aduh, momennya itu benar-benar seperti kayak, aduh, banyak orang langsung histeris gitu. Nutup peti itu histeris. Padahal sebetulnya kan sudah tahu ya bahwa ditinggal kan, udah mati beberapa hari kan. Tapi somehow bagaimana ketika peti itu ditutup, itu rasanya seperti kayak kehilangan gitu. Padahal sebetulnya kehilangannya kan sudah beberapa hari sebelumnya. Tapi itulah misteri. Misteri cinta, misteri kehilangan, misteri rasa sakit gitu, rasa kesedihan, penderitaan. Itu semua adalah misteri di dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang bertanya itu adalah orang yang sedang kehilangan, maka pertanyaan life after death itu menjadi pertanyaan yang sangat emosional. Bahkan ada orang yang pernah DM saya di Instagram dan dia tanya begini, Pak, saya ini nggak bisa tidur beberapa hari, Pak, karena anjing saya mati, Pak. Terus dia tanya, nanti di surga kira-kira anjing saya bisa ketemu saya nggak, Pak? Gitu. Ya, terus saya tanya, anjingnya waktu itu dibaptis selam atau percek gitu. Jadi saya sadar sih pertanyaannya dia gitu. Saya sadar pertanyaannya dia itu emosional banget gitu kan. Saya tidak menyalahkan karena kalau dia udah sangat sayang banget dengan anjingnya, kemudian anjingnya meninggal dunia itu kan benar-benar ada rasa kehilangan yang besar gitu. Nah, saya ditanya apakah nanti di surga ada anjing ya Pak ya, dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak mau jawab sekarang ya gitu karena tema saya bukan itu, cuma saya pastikan nanti di surga tidak ada orang jualan daging RW ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang suka makan RW siap-siap bersedih karena di langit dan bumi yang baru nggak ada ya, nggak ada makanan semacam itu. Oke, jadi ada perasaan kehilangan emosional gitu sehingga menurut saya doktrin ini cukup signifikan sih. Tapi selain doktrin ini signifikan, doktrin ini juga sebagai doktrin yang cukup problematik. Jadi doktrin ini doktrin yang problematik. Mengapa problematik? Karena rujukan Alkitab, data Alkitab tentang doktrin ini sebetulnya cukup sporadis dan kurang eksplisit, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran.
Kalau kita ditanya misalnya ya, apakah ada satu ayat khusus atau satu pasal khusus yang membahas tentang life after death? Apa yang akan terjadi dengan orang yang mati? Tidak ada. Kalau ditanya lebih kecil lagi, apakah ada satu perikop yang membahas tentang topik ini? Kita ingat-ingat, Yesus pernah ngomong nggak ya? Kemudian kita ingat, wah Yesus paling ngomong pun paling perumpamaan. Orang kaya dan Lazarus. Tapi kan itu perumpamaan kan? Nggak bisa dikatakan itu semuanya hurufiah. Lalu kita ingat, Paulus pernah bilang nggak ya? Rasanya nggak pernah juga. Jadi sebetulnya pemunculan ide tentang life after death dari sisi individual ya, saya, saudara, pada waktu mati langsung kemana, itu tidak pernah dibahas secara eksplisit. Dan tidak pernah dibahas itu satu bagian besar gitu, khusus eksklusif membahas tentang topik itu. Jadi kita tahunya dari beberapa ayat yang tersebar di beberapa tempat, tapi tidak secara khusus membahas tentang itu. Nah, karena pembahasannya cukup sporadis, tidak ada yang eksplisit, tidak ada yang eksklusif, maka ini menimbulkan berbagai macam penafsiran, Nah, nanti kita akan lihat masing-masing penafsirannya seperti apa. Nanti saya akan menutup dengan penafsiran dari kacamata reform. Sebetulnya ada beberapa penafsiran yang lain, tapi hari ini kita akan fokus pada 3 saja karena waktu saya terbatas. Nanti kita akan lebih banyak untuk tanya jawab ya. Mari kita melihat beberapa pandangan. Yang pertama adalah pandangan jiwa yang tidur. Jiwa yang tidur. Mereka yang memegang pandangan ini sebetulnya mengatakan bahwa setelah manusia itu mati, jadi tubuh dengan jiwanya atau tubuh dengan rohnya itu pisah pada waktu mati, ya orangnya itu dalam keadaan tidak sadar, unconscious. Orangnya sleeping di dalam dunia roh, dia itu tidur, dia tidak beraktivitas dan dia tidak punya awareness sama sekali. Pandangan ini dipegang oleh kalangan Anabaptis. Kemudian dipegang oleh kalangan Adventis. Walaupun dalam kasus Adventis sebetulnya bukan masalah jiwanya tidur, tetapi jiwanya itu kayak musnah gitu dalam tanda kutip gitu. Kemudian kalau saksi Yehova juga punya pandangan yang mirip seperti itu. Walaupun ada beda antara Anabaptis, saksi Yehova dan Adventis, tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa ketiganya berbagi pandangan yang notabene-nya mirip lah gitu. Secara relatif itu mirip tentang orang setelah mati jiwanya tidur ya, jiwanya tidur. Nah, kita bertanya, mengapa orang punya pandangan seperti itu? Ternyata ada alasannya sih. Karena kalau mereka melihat di berbagai ayat Alkitab, Yohanes 11 ayat 11 misalnya, waktu Lazarus mati, Yesus bilangnya Lazarus tidur. Lalu di Kisah Rasul 7 ayat 60 juga sama. Itu disebutnya mati itu tidur. Kemudian 1 Tesalonika 4, Paulus berkata bahwa orang-orang yang sekarang ini sudah meninggal dunia, itu adalah orang-orang yang sudah tidur, yang mendahului kita. Dan kita tidak boleh bersedih hati karena kita akan kumpul dengan mereka. Kata Yunani yang dipakai di situ memang artinya tidur. Nah, karena kata yang dipakai di situ artinya tidur, maka penganut Anabaptis, Adventis, dan saksi Yehova, mereka menafsirkannya secara hurufiah. Tidur, ya tidur. Berarti jiwa orang setelah dia mati, tubuhnya terpisah dari jiwanya, ya berarti dia tidak aware apapun, dia tidak sadar, tidak conscious apapun. Alasan lain yang mereka berikan berkaitan dengan kesatuan mutlak antara elemen material dan non-material dalam diri manusia. Jadi mereka yang memegang pandangan ini, mereka menganggap bahwa ada kesatuan yang mutlak antara elemen material, yaitu tubuh, dan elemen non-material, yaitu jiwa atau roh. Atau jiwa dan roh. Kita bukan sedang bicarakan jiwa dengan roh sama atau tidak, ya saya anggap sama saja. Jadi material dengan non-material. Mereka menganggap bahwa begitu satu tidak ada, ya berarti satunya juga tidak ada. Jadi yang satu inaktif, yang satu juga inaktif. Tidak bisa dipikirkan tubuhnya hancur, jiwanya itu masih ada. Immortality of soul, kalau dalam istilah teologinya begitu, jiwa yang tidak dapat mati, ketidak dapat binasaan jiwa. Mereka tidak menerima itu. Mereka menganggap bahwa dua-duanya ini ya tidak terpisahkan. Jadi kalau satu nggak ada, ya satunya nggak ada. Nanti di akhir zaman, waktu dibangkitkan, ya dua-duanya dibangkitkan. Pahamnya cara pikirnya ya?
Jadi mereka membayangkan tidak mungkin ada yang material tanpa yang non-material, yang non-material tanpa yang material. Jadi ketika yang tubuh ini nggak ada, berarti jiwa atau rohnya juga nggak ada. Nanti di akhir zaman, baru Tuhan kembalikan dua-duanya. Tubuhnya sekaligus jiwa atau sekaligus rohnya. Alasan mereka yang lain adalah ini. Maafkan. Alasan mereka yang lain, mereka mengutip dari Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, karena di situ dikatakan orang yang mati tidak tahu apa-apa. Memang bunyi ayatnya sebagian begitu. Orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Nah, berdasarkan ayat itu, terutama saksi Yehova, mereka mengatakan bahwa orang yang mati, mereka tidak tahu apa-apa sebetulnya. Ya hurufiahnya begitu, tidak tahu apa-apa ya berarti benar-benar tidak tahu apa-apa. No memory at all. Tidak ada kesadaran sama sekali gitu. Mereka nggak punya consciousness, mereka nggak punya memory, mereka nggak punya mind sama sekali. Nah, bagaimana kita merespon pandangan ini? Apakah pada waktu orang mati, orang itu benar-benar tidur, tidak sadar di dunia roh? Menurut saya pandangan ini perlu dipertanyakan. Mari kita lihat responsnya. Yang pertama, menurut saya tidur itu adalah gaya bahasa eufemisme untuk menghaluskan gitu. Tidur itu gaya bahasa untuk menghaluskan, eufemisme. Ini kelihatan jelas di Yohanes 11 ayat 14. Jadi Yohanes 11 ayat 11, Yesus mengatakan Lazarus saudara kita itu tidur. Tapi lalu dia menjelaskan di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi konteksnya sudah jelas ya, Lazarus sakit, kemudian ada dua utusan datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah kedua utusan itu pergi, Yesus berkata, ayo pergi ke sana yuk, karena Lazarus itu tidur. Terus muridnya bilang gini, guru, kalau dia tidur ya biarin aja, nanti kan bangun. Apalagi di rumah itu ada dua wanita lagi, Maria dan Marta, pasti kan ribut, pasti bisa bangun sendiri. Nah, nggak ngomong gitu ya, Lazarusnya nggak ngomong gitu. Nah, Lazarusnya mati sih. Murid-murid Yesus nggak ngomong gitu. Nah, Yesus bilang begini, enggak, bukan mati maksudku. Maksudku adalah bukan tidur, tapi maksudku adalah mati. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan istilah meninggal dunia. Atau orang Kristen itu pakai istilah gini, pulang. Saya ingat jemaat saya itu pernah cerita. Jadi dia diberitahu bahwa temannya yang cukup berusia itu sakit di rumah sakit gitu. Kondisinya cukup kritis. Lalu dia berkunjung ke rumah temannya itu, ke rumah sakit temannya itu, menjenguk temannya. Beberapa hari kemudian dia telepon anaknya yang sakit. Dia tanya, bagaimana keadaan mama? Terus anaknya bilang gini, oh ya, mama sudah pulang. Langsung dia bilang, aduh sorry loh ya, ikut bela sungkawa ya, mama dipanggil Tuhan. Padahal maksudnya itu pulang dari rumah sakit sih. Gitu. Jadi mamanya itu sebetulnya sehat-sehat saja, pulang itu bukan pulang kemana, tapi pulang ke rumah. Tapi kan kita biasanya begitu kan ya. Biasanya kita punya pemikiran gitu, kalau mati itu dipanggil pulang bapak gitu kan. Wah, terus misalnya gini, meninggal dengan tenang gitu. Padahal belum tentu loh orang meninggalnya itu dengan tenang gitu. Meninggal dengan tenang, belum tentu. Tapi kalau setelah meninggal tenang, itu pasti. Ya kan, misalnya orang kalau sudah meninggal, dia nggak bisa gerak-gerak, dia nggak bisa protes, dia nggak bisa ngapain-ngapain. Jadi benar-benar bisa tenang. Tapi kan kita selalu menggunakan istilah rest in peace gitu, rest in peace. Padahal belum tentu. Ada orang yang meninggalnya perasaannya tidak tenang, dia bunuh diri misalnya, atau dia menderita kesakitan dan sebagainya. Tapi itulah cara kita untuk membahasakan. Jadi kalau ada orang mati, kita nggak langsung pakai kata mati. Kita pakai bahasa yang lebih halus saja. Nah sama, di dalam Alkitab juga gitu. Ketika dikatakan jiwa-jiwa itu tidur, itu bukan hurufiah. Itu harus ditafsirkan sebagai sebuah bentuk sastra. Yang kedua, alasan saya menolak jiwa yang tidur adalah karena di Wahyu 6 ayat 9 dan 10, para martir di surga itu dalam keadaan sepenuhnya sadar. Para martir di surga itu dalam keadaan sepenuhnya sadar. Jadi para martir itu malah bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi ya penguasa yang maha kudus?
engkau membiarkan darah kami tertumpah, bla 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 bla. Intinya para martir di situ di surga meminta keadilan dari Allah. Berarti kan mereka ada di sana dong. Walaupun tubuhnya ada di bumi, tapi mereka ada di sana. Walaupun tubuhnya mungkin dimakan binatang buas karena diadu dengan binatang buas, atau dipendam di dalam tanah, atau ditaruh di kubur, atau mungkin mereka dibakar hidup-hidup sebagai martir pada waktu itu, tetap apapun yang terjadi dengan tubuh mereka, kenyataannya adalah mereka ada di surga. Dan itu yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu pasal yang ke-6. Mereka jelas tanpa tubuh di situ. Mereka berdoa kepada Allah, bisa berinteraksi dengan Allah, bukan tidur di situ. Berikutnya, jawaban saya mengapa saya menolak jiwa yang tidur adalah, ini secara khusus berkaitan dengan kelompok Adventis ya. Kalau memang kelompok Adventis itu menganggap bahwa jiwa itu dalam tanda kutip musnah gitu, extinction gitu, mengalami extinction, maka bagaimana dengan identitas yang akan dibangkitkan? Maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh, saudara. Kalau orang mengatakan tubuhnya musnah, ya berarti jiwanya musnah. Rohnya musnah. Nanti di akhir zaman, Tuhan bangkitkan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tubuhnya musnah, jiwanya musnah, terus yang dibangkitkan ini siapa? Kalau kita kan percayanya begini, kalau kita kan percayanya tubuh kita ini hancur, tapi jiwa kita enggak kan? Nanti di akhir zaman kita diberi tubuh yang baru, tapi jiwanya kan tetap jiwa yang lama, walaupun nanti disempurnakan. Dan saya yakin tubuhnya juga tubuh yang sama sih. Walaupun tubuhnya tanpa kelemahan gitu. Tubuhnya pasti tanpa kelemahan. Kalau saya laki, saya percaya nanti kalau saya di langit dan bumi yang baru, ya saya tetap jadi laki sih gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti saya di langit dan bumi yang baru saya jadi perempuan gitu kan ya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan gitu kan ya. Jadi laki aja ngomong terus gini nggak berhenti, apalagi jadi perempuan ya. Tugasnya memang ngomong soalnya, Tuhan panggil saya untuk bicara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya menganggap bahwa kalau tubuh musnah, jiwa musnah, rasanya kok susah ya untuk dipikirkan, nanti Tuhan bangkitkan, tuh yang dibangkitkan siapa dong kalau gitu? Alasan yang keempat. Sekarang kita lihat Pengkhotbah 11 ayat 5, yang tadi dipakai untuk mendukung jiwa yang tidur, saya bacakan ulang. Orang yang mati tak tahu apa-apa, tapi kan bukan titik, ada keterangannya. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tidak ada upah, kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ini semua menunjukkan perspektifnya itu kesementaraan. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini loh, saudara. Ayat tadi itu kalau dipakai oleh kelompok-kelompok lain untuk mengatakan bahwa jiwa itu sebetulnya tidur. Karena kan di situ disebutkan orang-orang mati itu tidak tahu apa-apa. Menurut saya itu salah. Karena ketika dikatakan orang mati tidak tahu apa-apa, itu bukan bicara tentang kehidupan di surganya. Bukan kehidupan life after death. Tetapi itu bicara tentang perspektif yang sekarang ini loh. Dalam perspektif yang sekarang ini, orang melihatnya yang mati itu ya tidak tahu apa-apa. Tapi yang hidup tahu. Nah kalau misalnya orang-orang yang tadi memegang jiwa yang tidur tadi, teori jiwa yang tidur, konsisten dengan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, ya sudah hurufiah. Berarti orang mati, life after death, kehidupan setelah kematian. Di sana orang-orang tidak tahu apa-apa. Ya berarti mereka harus juga konsisten menerima bahwa setelah orang mati tidak ada apa? Tidak ada upah bagi mereka. Juga tidak ada kenangan kepada mereka. Lah bayangkan, jadi kalau orang sudah mati ya, terus nggak dapat upah apa-apa di surga. Saya pikir saksi Yehova pun juga nggak setuju kok, karena mereka banyak bicara tentang upah. Lalu bagaimana kalau dikatakan tidak ada kenangan? Ini kenangannya siapa? Nah kalau kenangannya orang mati itu, bayangkan ya, orang nggak punya kenangan nih, nggak punya memori nih, terus dia ke surga. Terus lihat semua orang memuji anak domba, memuji Bapak gitu kan, memuji Allah Tritunggal. Dia nggak punya kenangan apa-apa ini. Kira-kira yang dilakukan dia apa? Dia mesti senggol sebelahnya, terus tanya, ngapain ya kita nyanyi-nyanyi ya gitu kan. Terus dia ngomongin, loh ini namanya memuji Tuhan bro, gitu. Loh memuji Tuhan, Tuhan itu siapa? Lah itu loh, Tuhan itu Allah Tritunggal yang kita sembah gitu. Allah Tritunggal itu siapa? Wah itu bisa emosi loh sebelahnya ditanyain terus gitu.
Jadi menurut saya ketika dikatakan orang-orang mati tidak tahu apa-apa, itu harus konsisten ditafsirkan. Orang mati tidak punya upah, orang mati tidak punya kenangan. Jelas kalau kita konsisten begitu, tidak mungkin artinya itu berkaitan dengan life after death. Itu berkaitan dengan perspektif yang sekarang ini. Kita melihatnya orang yang sudah mati nggak bisa dapat upah. Nggak bisa dapat upah, walaupun disebutkan sebagai ini dia dapatkan gelar pahlawan gitu kan, pahlawan tanpa tanda jasa misalnya begitu, ya tetap yang mati nggak tahu dan tidak dapat kenangan karena orang sehebat apapun orang akan dilupakan. Coba ya kita tes ya, siapa peraih medali emas badminton tunggal wanita di 2 Olimpiade yang lalu? Nggak ada yang tahu pasti. Apalagi kalau saya tanya, siapa juara lomba itu, lompat galah itu? Nggak tahu juga, pasti nggak tahu. Jadi nggak peduli seberapa hebat kita ya, ketika kita nggak ada, dunia ini baik-baik saja. Gitu. Makanya saya paling tidak tahan itu dengan orang itu yang kayak sombong banget gitu kan, merasa kayak kalau dia nggak ada itu bumi berhenti berputar gitu, merasa bahwa dia itu kayak pusat alam semesta gitu. Padahal kalau dia nggak ada, ya semestanya nggak punya pengaruh. Kalaupun ada pengaruh, semestanya menjadi lebih baik ya. Jadi saya pikir ayat tadi harus ditafsirkannya secara konsisten. Dan terakhir, alasan saya menolak jiwa yang tidur adalah ini. 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka Paulus bilang, kami beralih dari tubuh ini, berarti mati, untuk menetap pada Tuhan. Jadi terlebih kami suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi Paulus itu menyadari bahwa ketika dia beralih dari tubuh ini, ya dia menetap kepada Tuhan, bukan tidur. Jadi dia tidak mengatakan, sebab itu kami lebih memilih lepas dari tubuh ini sehingga kami bisa istirahat. Tidak. Dia menetap dengan Tuhan. Jadi konsep tentang jiwa yang tidur seharusnya kita tolak. Pandangan kedua datang dari Roma Katolik, yaitu purgatori atau api penyucian. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu api penyucian seperti apa, saya terangkan secara sederhana aja ya, purgatori itu seperti apa. Jadi begini, orang-orang Katolik itu percaya bahwa setelah orang mati, nasibnya itu sudah jelas. Semua orang yang mati, nasibnya sudah jelas. Kalau mereka tuh fasik banget, tidak percaya Tuhan dan seterusnya, ya mereka langsung directly go to hell. Langsung pergi ke neraka. Yang hidupnya itu beriman, berbuat baik, dan sebagainya, dia langsung ke surga. Tapi kan ada juga nih, orang yang ada di tengah-tengahnya kan ya. Yang dibilang beriman, ya beriman gitu, tapi hidupnya tidak sesuci yang sebelah sini gitu. Kalau bingung bayangkan ya kurang lebih mirip dengan sebagian besar saudara lah gitu kurang lebih. Nah, jadi ada beberapa orang yang kelihatannya beriman tapi nggak serius gitu mewujudkan imannya gitu. Nah, orang ini kan bingung mau dilempar ke neraka, wong punya iman ya kan, dimasukkan surga kok nggak punya perbuatan baik gitu. Jadi akhirnya dipikirkannya gini. Orang-orang ini pasti ke depannya masuk surga, pasti masuk surga. Tapi mereka itu harus membayar dosa-dosanya dulu gitu. Mereka harus menanggung dosa-dosanya dulu. Loh, kenapa harus ditanggung? Nah, Thomas Aquinas menjelaskannya begini. Yang hidup itu bisa bayar dosa dengan perbuatan baik kan? Yang hidup katanya Thomas Aquinas gitu. Tetapi yang mati hanya dengan menerima hukuman sesuai dosa-dosa mereka. Jadi untuk memahami ini, sebetulnya saudara itu harus mengingat bahwa di dalam teologi Roma Katolik yang lebih luas, secara major ya, saya malam hari ini tidak akan membedakan Roma Katolik sebelum konsili itu dengan sekarang konsili gitu. Saya nggak akan bicarakan tentang itu ya, karena kalau kita melihat di dalam pergerakan doktrin Roma Katolik itu mereka ada beda-beda gitu. Jadi ada beda-beda konsepnya. Tapi dari pemikiran yang tradisional itu didapatkan bahwa kita harus melihat teologinya itu secara lebih luas, secara lebih makro. Bahwa di dalam teologi Katolik, keselamatan itu bukan cuma masalah iman. Keselamatan itu juga masalah perbuatan baik. Bukan cuma iman, tapi masalah perbuatan baik. Jadi ketika melihat ada orang beriman,
kan masih masuk surga. Cuma kan pikirnya loh hidupnya kok perbuatan baiknya kurang. Nah, orang ini harus menanggung dosanya di purgatori. Nggak bisa disamakan dengan orang-orang lain yang punya iman dan punya perbuatan baik. Ayat yang mereka pakai biasanya ada dua, yaitu Ibrani 9 ayat 27. Ketika dikatakan di situ manusia hanya hidup sekali, mati sekali, setelah itu dihakimi. Jadi manusia hanya mati satu kali, setelah itu dihakimi. Nah, perhatikan kata yang mereka pakai. Manusia itu mati sekali, setelah itu dihakimi. Kata kuncinya itu adalah dihakimi. Setelah itu dihakimi. Nah, penghakiman terakhir itu kan masih nanti ya. Menurut mereka, penghakiman terakhir itu masih nanti. Jadi ketika orang di sini mati, penghakimannya kan masih akhir zaman. Berarti ayat itu nggak cocok dong. Makanya mereka menafsirkannya ada purgatori. Jadi siapa saja yang mati, dia langsung mendapatkan penghakiman dari Allah. Sambil nanti menunggu penghakiman terakhir. Nah, bentuk penghakimannya dari Allah itu, seperti yang tadi saya jelaskan, ada 3 kemungkinan. Langsung ke neraka, langsung ke surga, atau di tengah-tengah harus menanggung dosanya di purgatori. Dengan dasar ayat tadi, setelah manusia mati, dia dihakimi. Langsung mendapat penghakiman, tidak nunggu penghakiman terakhir. Kalau konsep orang Kristen lain, terutama Reform, nanti kita akan bahas. Reform kan percaya orang mati langsung masuk surga nih, mati langsung masuk neraka. Nanti di penghakiman terakhir baru menentukan pahalanya, bukan keselamatan, tapi menentukan upahnya, menentukan mahkotanya, begitu. Nah, mereka cara berpikir begini dianggap keliru, karena teman-teman yang dari Roma Katolik menganggap, loh, Ibrani kan sudah jelas tadi bunyinya. Orang mati sekali setelah itu dihakimi, tidak nunggu nanti di akhir zaman, tapi langsung dihakimi. Dasar berikutnya yang mereka pakai adalah 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 45. Jadi di situ di 2 Makabe kita nggak usah buka ya, karena orang Protestan tidak menerima apokrifah, tidak menerima deuterokanonika. Jadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada belasan kitab. Nah, salah satunya 2 Makabe. Di sana diceritakan bahwa Yudas Makabe itu mengumpulkan uang dari banyak orang, lalu dijadikan sebagai korban untuk penghapusan dosa, sin offering. Jadi korban yang berkaitan dengan dosa. Nah, dosanya siapa? Bukan dosanya mereka, tapi dosanya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, siapakah Yudas Makabe itu? Nah, Yudas Makabe itu adalah pemimpin Yahudi yang sukses membebaskan bangsa Yahudi untuk sementara waktu dari pemerintahan Seleukus. Jadi dari Antiochus Epiphanes. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sejarah sedikit ya, walaupun saya tahu sejarah itu tidak menyenangkan, sejarah itu kan membahas tentang orang-orang mati gitu, yang biasanya diajar oleh profesor dosen yang tua sekali, yang sebentar lagi akan mati, dan biasanya mata kuliahnya mematikan gitu kan ya, sehingga murid-muridnya sendiri juga tidur selama kelasnya. Jadi memang benar kalau sejarah seringkali punya pandangan negatif. Tapi saya percaya bahwa kuliah sejarah itu tidak seperti itu sih. Waktu saya kuliah di ITS, International Theological Seminary, saya ngambil kelas sejarah dari seorang profesor, dan itu kali pertama sih saya cinta dengan sejarah. Sebelumnya saya paling tidak suka dengan sejarah. Karena yang diajar itu menurut saya nggak terlalu penting gitu kan ya. Misalnya ibunya Agustinus itu ulang tahunnya kapan gitu kan. Waduh, saya bingung. Mama saya aja saya nggak hafal gitu kan ya. Apalagi ibunya Agustinus, siapa yang mau ngafalin tanggal lahirnya. Terus nanti pertanyaannya, siapakah penginjil berkuda gitu. Wah, yang kemana-mana selalu naik kuda gitu ya. Jawabnya Pangeran Diponegoro gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan nggak seberapa penting. Tapi setelah S2 saya belajar sejarah, saya jadi suka gitu. Oh, ternyata dalam sejarah itu luar biasa. Nah, kalau sudah belajar sejarah itu gini. Kerajaan Israel setelah Salomo mati pecah jadi 2 kan ya. Yang Israel di atas, yang Yehuda di bawah. Nah, Israel dikalahkan Asyur. Ini kita nggak gubris sih. Yehuda dikalahkan Babel. Lalu Babel dikalahkan oleh Persia. Pada zaman Persia, bangsa Israel itu balik kembali ke tanah perjanjian gitu. Mereka diizinkan bangun Yerusalem, bangun Bait Allah. Lalu Persia dikalahkan oleh Yunani. Dipimpin oleh Alexander Agung, jenderal muda yang sangat bertalenta sekali, sangat kuat sekali, luar biasa.
Alexander Agung meninggal usia sekitar 32 tahun dan dia tidak punya anak untuk meneruskan tahtanya. Lalu dibagi kepada 4 jenderalnya. Yang penting itu 2, yang menguasai Mesir di selatan dan yang menguasai Syria di atas. Karena mereka 2 ini saling berebut kekuasaan dan seringkali kalau perang bangsa Yahudi yang ada di tengah harus mengambil keputusan. Nah, suatu ketika yang menang itu Seleukus yang di atas. Lalu Seleukus ini melakukan penganiayaan kepada orang-orang Yahudi, maka memberontaklah sebuah keluarga imam, Imam Matatias. Anaknya yang meneruskan pemberontakan itu namanya Yudas, yang dijuluki Makabe. Nah, di tangan Yudas Makabe, bangsa Yahudi itu berhasil membebaskan diri dari pemerintahan bangsa Syria atau dinasti Seleukus ini. Nah, Yudas Makabe itulah yang kita sedang bicarakan di kitab tadi, 2 Makabe tadi. Nah, dia sedang mengumpulkan uang untuk korban dosa, untuk korban penghapusan dosa, dan itu dilakukan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Berikutnya, di dalam teologi Roma Katolik diajarkan bahwa durasi purgatori itu dapat dipersingkat melalui misa, melalui dosa, ini bukan dosa ya, doa ya, melalui misa, doa, maafkan, dan amal. Jadi kalau orang yang masih hidup banyak melakukan misa sambil mengingat yang sudah mati, mendoakan orang-orang yang mati itu, maka durasi purgatori orang-orang itu bisa lebih cepat. Ini konsep purgatori Roma Katolik. Nah, kita sekarang akan melihat respon secara cepat. Yang pertama, Alkitab mengajarkan keselamatan melalui anugerah, bukan melalui perbuatan baik. Jadi secara umum memang ini ada perbedaan pendapat secara umum ya, walaupun saya tahu beberapa pemikir di Roma Katolik memiliki pemikiran yang sedikit independen begitu, walaupun saya juga aware, sadar bahwa mungkin pertentangan pada zaman reformasi itu mungkin tidak bisa diaplikasikan, tidak semuanya relevan dengan keadaan sekarang ini. Jadi relasi antara Roma Katolik dan Protestan pada zaman Martin Luther, pada zaman John Calvin, itu mungkin tidak sama dengan relasi orang-orang Protestan sekarang dengan Katolik, karena masing-masing pihak itu mengalami perkembangan-perkembangan ide juga ya gitu. Jadi lebih banyak dulu pertentangannya semakin memuncak karena ada masalah politik, masalah sosial, masalah macam-macam lah. Sekarang ini situasinya berubah, teologinya berkembang sehingga relasinya berubah. Tapi paling tidak kita masih bisa dengan aman mengatakan salah satu perbedaannya adalah paling tidak ya dengan reform, kita meyakini keselamatan itu karena anugerah, murni anugerah bukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa kita ini diselamatkan melalui anugerah oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sudah jelas, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kita tidak melakukan apapun untuk diselamatkan. Saya ulang sekali lagi ya. Kita tidak melakukan apapun untuk diselamatkan. Karena keselamatan itu murni pemberian dari Tuhan. Tapi saya juga percaya, walaupun we are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Yang artinya kalau diterjemahkan, kita ini diselamatkan oleh iman saja. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Iman yang menyelamatkan itu pasti ada buktinya. Pasti disertai dengan perbuatan baik. Tapi jangan dibalik. Perbuatan baik itu menentukan iman. Salah. Perbuatan baik itu tanda bahwa seseorang beriman. Jadi kita harus menghindari 2 ekstrim ya. Satu sisi orang mengatakan sekali selamat tetap selamat, mari berbuat dosa seenaknya, yang penting kita beriman kepada Kristus. Wah, ini antinomianisme nih kalau dalam teologi, anti hukum. Nah, ini kita tolak. Tapi jangan sampai juga kita punya pemikiran, ya walaupun kita beriman, tapi kalau kita nggak taat, ya kita tidak bisa selamat. Ini juga salah. Jadi kita menganggap bahwa iman dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau imannya benar, otomatis ketaatannya muncul. Jadi jangan dipikirkan ini dulu baru itu. Saya sering melihat iman dan perbuatan baik ini sebagai satu uang dengan 2 sisi. Jadi kalau memang itu asli, ada iman, pasti ada perbuatan baik. Kalau imannya menyelamatkan, pasti ada perbuatan baiknya. Tapi kita tidak percaya bahwa kita masuk surga gara-gara berbuat baik. Kita tidak percaya bahwa kita masuk surga gara-gara tidak punya dosa.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya pemikiran masuk surga gara-gara tidak punya dosa, waduh repot. Nggak ada orang yang masuk surga kalau gitu. Kenapa? Karena pada saat kita mati, kita semua pasti punya dosa. Saya selalu ingatkan gini, Yesus berkata di Matius 5 ayat terakhir 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Coba pikirkan, siapa yang bisa sempurna? Nggak bisa. Saya mati juga dalam keadaan nggak sempurna nantinya. Sekarang apalagi, wah tambah nggak sempurna. Biasanya kan kalau pas tanggal tua baru lebih dekat sama Tuhan, mengejar kekudusan. Enggak ya. Jadi kalau kita mikirnya begini, saudara, kita ini mati kapanpun tetap tidak sempurna. Lah kalau kita punya pikiran, kita masuk surga gara-gara tidak punya dosa, udahlah pastikan nggak masuk surga memang. Jadi kita masuk surga itu karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Itu pandangan saya pertama terhadap purgatori. Kita masuk surga itu bukan karena kita tidak punya dosa, bukan karena kita berbuat baik, bukan, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Sehingga pertanyaannya, untuk apa kita harus menanggung kesalahan kita lagi? Untuk apa kita harus menanggung kesalahan kita lagi di purgatori, menanggung hukumannya supaya masuk surga? Ya nanti kalau sudah menanggung hukumannya di purgatori, masuk surga, kan orang punya pikiran, oh aku masuk surga ini tidak sepenuhnya anugerah Tuhan kok. Nggak sepenuhnya anugerah Tuhan, karena dia punya kredit, punya kontribusinya. Menurut saya itu keliru. Yang kedua, Ibrani 9 ayat 27, ketika dikatakan manusia mati sekali, sesudah itu dihakimi, kita harus lihat konteksnya, karena ayat sesudahnya itu bicara tentang parusia, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat sesudahnya, tepat ayat sesudahnya, berkata begini, Tuhan Yesus itu akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi ketika dikatakan manusia cuma mati sekali, setelah itu dihakimi, itu bukan berarti manusia cuma mati sekali, setelah itu langsung dihakimi. Enggak kok, enggak ada kata langsungnya. Setelah itu dihakimi. Dihakiminya kapan? Ya lihat konteksnya dong. Konteksnya ayat berikutnya bicara tentang penghakiman terakhir, kedatangan Yesus yang kedua. Jadi jangan sampai kita punya pikiran orang mati langsung dihakimi gitu. Enggak juga sih. Nanti penghakiman terakhir masih nunggu di sana. Berikutnya. Yang ketiga, kitab 2 Makabe itu bukan kitab suci. Kalau menurut Protestan kita tidak menerima kitab itu sebagai kitab suci, dan hampir semua orang Yahudi pada waktu itu juga tidak memperlakukan kitab ini sebagai kitab suci. Tapi kalaupun kitab itu dianggap kitab suci, belum tentu apa yang dilakukan Yudas Makabe itu harus kita lakukan. Seandainya diterima sebagai kitab suci. Contoh ya, misalnya gini. Di dalam Kisah Para Rasul, bentuknya kan sama-sama narasi nih, sama-sama cerita nih. Paulus dan Barnabas bertengkar. Hebat pertengkarannya. Lalu mereka pisah. Barnabas dengan Yohanes Markus, Petrus dengan Silas gitu. Terus pisah pemberitaan Injil. Menurut saudara yang dilakukan Paulus dengan Barnabas berkonflik hebat, itu baik enggak? Harus kita tiru enggak? Ya enggak lah. Loh, tapi kan yang melakukan rasul. Iya, tapi rasul kan bisa salah. Yang tidak bisa salah itu kan tulisan para rasul. Alkitabnya yang nggak bisa salah. Tapi tindakannya para rasul sendiri bisa salah dong. Jadi ketika kita melihat misalnya kayak Daud berzina dengan Betseba, kan nggak bisa kita bilang begini, mari saudara-saudara kita tiru Daud. Dia orang yang dekat hatinya, melekat kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik di mata Tuhan. Bahkan dari perzinahannya lahirlah seorang anak bernama Salomo. Jadi perzinahannya anaknya mati, lalu Tuhan ganti seorang bernama Salomo. Wah, jadi dari perzinahan ini suara muncul sesuatu yang baik. Mari kita meniru jejak Daud. Saya yakin nggak ada pengkhotbah yang akan berkata seperti itu. Loh, tapi yang melakukan Daud, so what yang melakukan Daud? Jadi sama sih cara pikirnya gitu. Jadi kalau kita mengatakan, loh itu kan yang melakukan Yudas Makabe, seandainya pun itu kitab suci, dilakukan oleh Yudas Makabe, tokoh yang penting, tetap bukan berarti kita harus mengikuti. Apalagi kita sebagai orang Reform, orang Protestan, kita tidak menerima Deuterokanonika atau Apokrifa sebagai kitab suci. Yang terakhir, saudara, penolakan saya terhadap purgatori adalah ini. Percepatan durasi purgatori tidak memiliki dukungan Alkitab yang kuat. Jadi untuk mempercayai purgatori itu dibutuhkan ayat-ayat lain yang menurut saya harusnya lebih kuat sih daripada yang ditawarkan tadi.
Kalau saya mau menerima purgatori, maka saya akan meminta ayat-ayat lain yang menurut saya lebih meyakinkan. Itu kalau bicara tentang purgatori. Belum bicara tentang bagaimana mempercepat durasi waktu di purgatori. Nah, itu kan butuh ayat-ayat lain lagi kan gitu. Jadi menurut saya, doktrin ini dukungan ayatnya sangat lemah sekali. Jadi kita tidak percaya adanya purgatori. Jadi jangan sampai punya pikiran orang mati sebagian ke neraka, sebagian ke surga. Nah, yang ketiga ini masuk purgatori. Kita tidak menerima purgatori. Ya. Sekarang kita masuk pada pandangan reform. Ajaran reform cukup seragam, gitu. Hampir semua reform memegang pandangan ini. Saya bacakan dari Heidelberg Catechism, Katekismus Heidelberg yang pertanyaan 57. GKT kan Heidelberg ya. Wah, saya tiap kali dulu ngajar di Aletheia itu selalu Heidelberg Catechism, gitu, luar biasa ya. Nah, ini dia ajaran reform dari pertanyaan 57, jawabannya begini. That not only my soul after this life shall be immediately taken up to Christ its head, but also that this my body, raised by the power of Christ, shall again be united with my soul and made like the glorious body of Christ. Jadi bukan hanya jiwaku setelah kematian, setelah kehidupan ini yang nanti akan dengan segera diangkat kepada Kristus sebagai kepala, tetapi juga tubuhku yang dibangkitkan dengan kuasa Kristus nanti akan, perhatikan, akan disatukan kembali dengan jiwaku, shall again be united with my soul and made like the glorious body of Christ, dan diubah menjadi sama dengan tubuh kemuliaan Kristus. Ini ajaran reform dari Katekismus Heidelberg. Berikutnya adalah dari pengakuan iman Westminster. Pengakuan iman Westminster 32.1, saya langsung terjemahkan aja ya. Jadi jiwa-jiwa orang yang benar gitu. Nah, setelah dibuat sempurna disempurnakan di dalam kekudusan, diterima ke surga yang tertinggi, di mana mereka melihat wajah Allah di dalam terang dan kemuliaan, menunggu penebusan sempurna atas tubuh-tubuh mereka. Jadi mereka itu ke surganya karena being made perfect in holiness, disempurnakan di dalam kekudusan oleh Allah, bukan karena mereka sempurna. Lalu mereka sekarang ini bukan tidur, tapi melihat, behold the face of God in light and glory. Jadi mereka melihat wajah Allah di dalam terang dan di dalam kemuliaan. Kemudian di dalam Second Helvetic Confession, pengakuan iman Helvetic yang kedua, itu dikatakan bahwa we believe that the faithful after bodily death go directly unto Christ. Kami percaya bahwa orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya setelah kematian tubuh, pergi langsung kepada Kristus. Ini Second Helvetic Confession. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ayat-ayatnya kepada Bapak Ibu secara langsung. Di dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata kepada salah satu penyamun, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, bukan nanti di akhir zaman ya. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ada orang bilang begini, ya itu nggak bisa hari ini, itu nanti. Nah kalau nanti, Yesusnya kan juga nggak bisa bersama-sama dengan dia hari ini kan. Ya Yesusnya juga harus nanti, nunggunya di akhir zaman. Ya berarti kapan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit? Nggak bisa. Memang perkataan hari ini, bersama Yesus di Firdaus. Ada orang yang bilang Firdaus itu bukan surga. Tapi menurut saya keliru. Karena kata Firdaus muncul di 2 Korintus 12. Ketika Paulus menceritakan bahwa dia itu dulu 14 tahun yang lalu diangkat ke surga sampai tingkat 3. Lalu ayat berikutnya dia menjelaskan, dia diangkat ke Firdaus. Jadi surga tingkat 3 dengan Firdaus itu sama. Jadi Firdaus itu cuma istilah lain untuk surga. Nah kalau Yesus berkata kepada penyamun yang percaya kepadanya, hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, kan kita tahu sih, setelah Yesus, sebelum Yesus mati, Yesus berkata apa? Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Jadi pada waktu Yesus mati, rohnya ada di mana? Bukan di purgatori, bukan tidur rohnya, tapi ada di dalam tangan Bapa.
ada di surga. Nah, karena itu penyamun ini di Firdaus juga pasti maksudnya adalah surga. Ayat lain yang penting menurut saya adalah 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Dikatakannya demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami, perhatikan, beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi Paulus menggambarkan kematian ketika jiwa atau rohnya itu pisah dari tubuh, dia itu menggambarkannya menetap dengan Tuhan. Kalau sekarang dia masih hidup dengan tubuhnya, itu dia masih jauh dari Tuhan. Gitu. Makanya kita perlu mengingat ini ya, Paulus sendiri menggunakan istilah-istilah yang mendorong kita untuk menafsirkan setelah mati, jiwa atau roh pisah dari tubuh, memang langsung bersama dengan Tuhan. Memang. Coba kita baca lagi, Filipi 1 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang dibandingkan ini hidup dan mati. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu berarti kan kematian. Memang jauh lebih baik, itu keuntungan. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus ketika menggambarkan kematian, dia itu menggambarkannya kepergian dan diam bersama dengan Kristus. Bukan tidur. Bukan ada di purgatori. Masa Kristus ada di purgatori? Ya mungkin orang memikirkan ya Paulus kan soalnya beriman dan hidupnya baik dan sebagainya. Tapi saya yakin ini bukan cuma berlaku kepada Paulus, tetapi berlaku untuk semua orang yang percaya, termasuk kepada penyamun tuh di sebelahnya Yesus. Yang cuma bisa beriman dan belum sempat melakukan perbuatan baik. Tapi tetap aja, dia tidak di purgatori, tapi dia ada di Firdaus. Yang terakhir, sebelum kita tanya jawab, adalah ini. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru, bukan tidur ya, mereka jiwa-jiwa yang mati ini bukan tidur. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi jiwa-jiwa yang dipenggal ini ada di surga, di mezbah, dilihat oleh Yohanes di sana. Dan mereka berdoa, berkomunikasi dengan Allah, bukan sedang tidur. Dari semua ayat tadi, saya menganggap bahwa pandangan reform tentang life after death yang paling mendekati dengan ajaran Alkitab. Atau kalau boleh saya simpulkan begini, setiap orang pada waktu mati, dia langsung menuju dua tempat saja. Kalau bukan neraka, dia akan menuju ke surga. Tidak ada tempat di antaranya, itu tidak ada. Mereka akan menuju langsung ke surga atau ke neraka. Nanti yang menuju ke surga, dia menunggu penghakiman terakhir, dia akan diberi tubuh kemuliaan yang baru. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, seolah-olah itu tujuan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Tujuan ketika mereka mati kelihatannya sama, yaitu dunia orang mati. Itu jangan dipikirkan itu sebuah tempat gitu loh. Tempatnya cuma surga dan neraka. Tapi dunia orang mati itu seringkali artinya adalah kehidupan setelah yang sementara ini. Jadi tidak disebutkan itu nanti ke surga atau ke neraka, tapi pasti di dalam konteks teologi kita yang lebih luas, ajaran Alkitab yang lebih konsisten, kita tahu tidak ada masa antara. Jadi langsung masuk neraka atau langsung masuk surga. Dan itu berdasarkan iman, kalau kita masuk surga, kalau masuk neraka itu karena dosa ya. Karena dosa sendiri maka mereka masuk neraka. Tapi kalau kita masuk surga itu karena anugerah Tuhan. Tapi nanti di penghakiman terakhir nanti upah orang itu tidak sama.
mahkota orang itu tidak sama, beda-beda. Makanya Paulus menantikan mahkota itu. Paulus banyak bicara tentang upah. Di dalam 2 Korintus 3 dia menjelaskan bahwa orang yang melayani itu harus hati-hati dengan caranya dia pelayanan. Sebab kalau dia melayaninya sembarangan, nanti ketika ujian datang, yang dibangun itu hancur berantakan. Orangnya selamat, tapi tidak dapat upah. Selamat tapi seperti lolos dari api itu loh. Orang yang lolos dari api itu kan ya senang karena lolos nggak jadi mati. Tapi setelah lolos dia sedih karena semua usahanya, semua hartanya lenyap. Saya percaya ada upah dan itu ditentukan oleh perbuatan kita. Tetapi keselamatan ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Saya pikir itu saja yang saya mau bagikan. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakub untuk pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Kita semua terberkati. Baik, kita akan langsung mulai Bapak Ibu Saudara dengan sesi Q&A. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau mungkin memberikan pertanyaan, ya silakan kita manfaatkan waktu ini. Dan kita hanya memanfaatkan grup chat saja ya. Jadi kami tidak akan membuka pertanyaan secara langsung. Oke, Pak Yakub, ini ada satu pertanyaan yang masuk, Pak. Ini dari Stella O. Nah, ketika Paulus diangkat ke sorga tingkat ketiga, apakah sorga itu ada tingkatannya, ya? Atau meskipun tadi sudah disebutkan ya, memang ya. Atau ini simbolik angka 3 yang menyatakan kesempurnaan? Ya, oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kita perlu membagi wah, sinyalnya kok kurang bagus ya. Bentar. Oke, tes. Cukup jelas, Pak. Oke. Cukup jelas ya. Oke. Jadi begini, ya, jelas. mungkin saya membantu dengan membedakan. Kenapa kok di tempat saya kok feedbacknya ya? Bentar. Oke, saya coba pakai. Tes. Apakah suara saya jelas? Nggak ada feedback dari tadi. Oke. Jadi begini, mungkin ada baiknya kita membagi seperti yang dilakukan oleh Randy Alcorn dalam bukunya Heavens. Jadi surga yang sekarang ini, present heavens, itu kan beda dengan nanti future heaven. Future heaven itu langit dan bumi yang baru ya. Langit dan bumi yang baru. Jadi antara yang material dengan yang non material itu nanti akan menyatu dengan sempurna. Nah, ketika Paulus menceritakan dia ke surga, itu berarti dia bicara tentang yang ini nih, surga yang present heaven ini. Nah, di dalam surga yang present heaven, maka kita menafsirkan tingkatan-tingkatan itu tidak boleh secara hurufiah sih. Memang itu semacam simbolis saja. Dan tampaknya perikopnya juga mendukung. Mengapa mendukung? Karena ketiga muncul. Yaitu ketika dia minta duri dalam daging itu diambil daripada dia. Dan dia bilang, aku sudah berdoa 3 kali. Di 2 Korintus 12. Jadi kata 3 sudah muncul di situ. Masa Paulus itu minta duri dalam dagingnya diambil, itu hanya 3 kali. Terus nggak dapat, dia ngomong, wah berarti Tuhan nggak mengizinkan. Itu tuh adalah dia sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia misalnya ya di ayat yang ke-8 itu dikatakan 3 kali aku berseru, 3 kali aku berseru, tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi konteksnya sendiri sudah merujuk kepada ayat kata 3 dan di situ artinya menurut saya pasti bukan hurufiah sih. Itu artinya secara simbolis. Jadi 2 Korintus 12 ayat 8 ya di situ. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 1 juga kata 3 muncul. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara menjadi sah. Nah, kalau ini kan kita bisa langsung bedakan kan. Kalau ini kan benar-benar hurufiah nih. Untuk 3 kalinya aku datang kepadamu kan. Itu narasi. Maksudnya dia mengingatkan aku sudah 3 kali datang. Jadi saya pikir itu adalah simbolis pengertiannya. Tidak usah dipikirkan bahwa surga itu nanti 3 tingkat begitu kan ya. 3 tingkat gitu. Saya
Khawatir nanti kan kalau 3 tingkat kan Allah Tritunggal ada paling atas kan gitu. Terus orang-orang Kristen yang tua terus kenanya di lantai 1 kasihan ya, nanti harus naik ke lantai 3 capek. Enggak lah, itu mungkin simbolis ya. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakub. Satu pertanyaan lagi Pak, ini ada sebagian teolog reform yang percaya adanya intermediate state berdasarkan Lukas 16 ayat 23 dan seterusnya, yaitu pangkuan Abraham dan alam maut. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaan pandangan ini menurut Pak Yakub Tri? Oke, jadi saya menganggapnya begini. Pertama ya, ini kita harus garis bawahi dulu, itu adalah sebuah perumpamaan. Nah, karena jenis narasinya itu perumpamaan, jenis teksnya itu, jenis sastranya adalah perumpamaan, maka kita harus menafsirkannya secara berhati-hati. Sama seperti kalau misalnya gini nih, menafsirkan surat kiriman dengan menafsirkan narasi, cerita, itu kan beda. Nah, menafsirkan narasi pun ada 2, perumpamaan dengan peristiwa historis. Kita juga menafsirkannya harus hati-hati. Seberapa banyak sih dari perumpamaan itu yang harus kita pahaminya secara hurufiah? Seberapa jauh? Gitu. Itu yang pertama menurut saya. Problematis kalau kita membuat sebuah doktrin berdasarkan perumpamaan. Saya tidak mengatakan bahwa Lukas 16 itu benar-benar tidak memberi pencerahan apapun tentang doktrin loh ya, bukan. Saya cuma mau mengatakan bahwa hati-hati dengan jenis sastra di situ. Tidak boleh kita nafsirkannya seolah-olah itu surat kiriman gitu, atau seolah-olah itu peristiwa historis kan gitu. Yang kedua, yang kita harus hati-hati itu karena begini, apakah perumpamaan itu mengasumsikan intermediate state? Karena kata yang dipakai di situ kan jurang yang tidak mungkin terselami kan, tidak mungkin terseberangi. Apakah itu intermediate state? Menurut saya juga nggak bisa kita tafsirkan itu adalah intermediate state. Jadi menurut saya orang-orang yang mencoba menerima intermediate state hanya gara-gara Lukas 16, menurut saya cukup lemah sih, pandangannya cukup lemah. Mereka harus memberi ayat-ayat lain yang lebih kuat gitu, karena jenis sastranya itu perumpamaan, dan kalaupun itu kita tafsirkan perumpamaan sebagai rujukan eskatologis, juga mana bagian di situ yang memastikan bahwa itu adalah intermediate state dan bukan antara surga dan neraka misalnya gitu. Ya, saya pikir jawaban saya gitu. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Oke, ya terima kasih. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Ini satu pertanyaan dari Sofar Heski, Pak Yakub. Ini kalau manusia langsung diangkat ke surga, sementara manusia harus diubah dulu. Bagaimana manusia bisa diubah kalau tubuhnya tidak mati dulu? Lalu tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Saya nggak tahu apakah ini memang mengacu ke Elia atau Henokh itu ya, yang diangkat langsung mungkin ya. Ya. Karena tidak disebut. Ya. Sebetulnya itu ada jawabannya di 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15 ya. Di 1 Korintus 4 dan 1 Korintus 15 itu kan ada keterangan bahwa ketika nanti Tuhan itu datang, kita yang masih hidup gitu akan diubah dalam sekejap mata. Jadi kita akan diubah dalam sekejap mata. Jadi kita disempurnakan. Kan yang pertama itu yang mati duluan kan, diberi tubuh kemuliaan kan. Nah kita yang masih hidup, kita juga akan diubah. Diubah apa? Ya konteksnya jelas lah. Diubah, diberi tubuh kemuliaan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Elia, Henokh, dan sebagainya, itu adalah contoh, cicipan, bahwa perubahan ke tubuh kemuliaan itu memungkinkan kok Allah bisa melakukan itu. Cuma kan kalau dalam perjanjian lama kan tidak jelas Allah melakukannya itu bagaimana. Tapi di perjanjian baru jelas, yaitu melalui dasar kebangkitan Kristus. Kristus makanya disebut sebagai yang sulung dari antara semua yang bangkit. Bukan sulung dari sisi waktu. Karena sebelum Yesus itu banyak orang mati sudah bangkit kok. Lazarus saja bangkit duluan dibanding Yesus. Cuma kan Yesus menjadi pokok kebangkitan kita. Pokok kebangkitan kita. Oke? Kurang lebih begitu jawabannya. Apakah menjawab pertanyaan tadi ya? Iya, nanti silakan ya. Kalau memang ada tanggapan lagi atau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya kalau kita masih memiliki waktu. Oke, ini satu pertanyaan yang menarik Pak Yakub. Nah, bagaimana tadi kan Pak Yakub sempat menyinggung soal upah itu ya. Nah, bagaimana bentuk upah di sorga? Apakah memang seperti materi bumi atau ada bentuk lain gitu? Ya, apakah di sorga itu upahnya seperti apa sih gitu kan? Upahnya apakah materi dan sebagainya gitu. Kalau kita membaca Alkitab secara konsisten, upahnya itu kan macam-macam ya. Misalnya kita disebut anak-anak Allah misalnya gitu. Itu kan juga upah gitu. Jadi kita ditampilkan di dalam
keseluruhan kita dimanifestasikan sebagai anak-anak Allah, atau kita dipuji, mendapat pujian dari Allah. Loh, itu kan juga upah sih gitu. Tapi ada juga orang yang menafsirkan begini, orang-orang itu juga akan mewarisi negeri kan, mewarisi negeri. Karena kalau kita percaya surga yang futuris itu nanti adalah langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, maka kita somehow itu kan juga mendapatkan negeri. Jadi orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri dan seterusnya di ucapan Yesus yang bahagia itu loh. Nah itu kan semua kita bicaranya kalau memang kita pegang surga futuris itu langit dan bumi yang baru, upahnya itu macam-macam, bisa pujian, bisa manifestasi itu, bisa mahkota bentuknya, bisa mewarisi negeri dan seterusnya. Jadi saya pikir bentuknya cukup banyak ya, cukup beragam. Oke, thank you. Oke, baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan lagi Pak Yakub. Kalau orang mati langsung masuk surga atau neraka, nah bagaimana dengan penghakiman terakhir di mana Yesus akan mengumpulkan semua manusia lalu memisahkan mereka sebagai kambing domba gitu ya di neraka, surga gitu. Ya, jadi kalau kita membaca konsep tentang penghakiman terakhir itu kita akan menemukan bahwa sebagian besar itu dikaitkannya dengan Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan gitu. Dan itu seringkali yang kedua, enggak semua ya, seringkali itu dikaitkannya dengan apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Tapi untuk orang-orang yang percaya, itu tidak menentukan keselamatannya mereka sebetulnya, tapi menentukan upahnya mereka. Jadi kita pada waktu mati, orang yang percaya Kristus langsung di surga. Kalau gitu untuk apa penghakiman terakhir? Ya karena kan menentukan upah, menentukan mahkota gitu. Kita ini kan bukan cuma masalah percaya Yesus masuk surga titik gitu kan bukan. Jadi kan kita ini diselamatkan untuk memuliakan Allah. Jadi bukan diselamatkan untuk menikmati surga, bukan ya. Jadi banyak orang Kristen tuh punya pikirannya gitu, percaya Yesus supaya selamat supaya masuk surga. Enggak. Sebetulnya kita diselamatkan itu untuk pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan untuk kita, yaitu Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi sejak kekekalan Allah sudah menyiapkan kita perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tapi kita orang berdosa nggak mungkin bisa melakukan itu, kecuali kalau Allah menyelamatkan kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi justru untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini harus dipahaminya luas lah, dalam konteks kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi penghakiman terakhir itu tidak menentukan keselamatan, tapi menentukan upah. Dan untuk orang-orang yang tidak percaya, penghakiman terakhir itu kan memang hitung-hitungan perbuatannya mereka gitu, kesalahannya mereka dan sebagainya. Saya pikir itu ya jawabannya. Thank you. Oke. Pertanyaan lagi Pak dari Werianto Christian ya, ini Yesus ketika meninggal turun ke dalam kerajaan maut atau ke surga? Mungkin ini berkaitan dengan pengakuan iman rasuli kita ya. Ada satu pernyataan seperti itu ya. Oke. Ini jawabannya panjang ya. Jawabannya panjang. Saya pernah seminar khusus tentang ini. Yesus turun ke dalam orang mati, dunia orang mati gitu. Kalau bahasa Indonesia, gereja-gereja Indonesia turun ke dalam dunia orang mati. Beberapa dikasih tanda kurung kan gitu. Kenapa dikasih tanda kurung? Supaya tidak hilang katanya. Coba kalau nggak dikasih tanda kurung hilang. Justru kebalikannya ya. Dikasih tanda kurung itu untuk menjadi tanda itu asli atau tidak gitu. Nah ternyata menurut studi yang dilakukan oleh Wayne Grudem, dia menulis sebuah artikel tentang itu dan dia menunjukkan bahwa pada versi-versi awal pengakuan iman rasuli, frasa itu tidak muncul. Frasa itu baru muncul mulai abad yang kelima. Jadi di frasa di edisi-edisi awal misalnya 380 itu nggak muncul. Baru muncul di abad-abad sesudahnya. Nah munculnya pun kalau kita perhatikan ya, frasa itu ditafsirkannya itu beda-beda. Bahkan di kalangan orang reform sendiri ditafsirkannya beda-beda. Jadi ada orang reform yang menafsirkannya turun ke dalam kerajaan maut itu maksudnya begini. Yesus menderita, disalibkan, mati, tetap mati dan dikuburkan gitu. Jadi itu cuma frase untuk memberi penekanan secara kronologis, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, terus turun ke dalam kerajaan maut kan. Jadi kronologinya kan gitu, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut maksudnya tetap dalam keadaan mati. Semua penekanan. Tapi ada juga yang menafsirkannya beda. Menafsirkannya turun ke dalam
dunia orang mati itu turun ke dalam neraka. Karena di dalam bahasa Inggris, the Apostles' Creed itu memang dipakainya descending into hell. Turun ke dalam neraka. Nah, lalu ada orang-orang reform yang menafsirkan neraka di situ tuh adalah momen ketika Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan itulah inti neraka. Yaitu kita dipisahkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Tapi penafsiran ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Secara kronologis nggak cocok. Kan menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, terus berteriak Eli Eli lama sabachthani, kan nggak cocok sih. Kalau kita pakai penafsiran yang kronologis tadi misalnya, pakai penafsiran yang kronologis, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, artinya tetap mati gitu kan. Hari ketiga dia bangkit. Untuk apa diberi keterangan tetap mati? Kan berikutnya ada hari ketiga bangkit. Berarti kan nggak usah ada tambahan, itu kan juga sudah hari ketiga bangkit kan. Makanya kalau Wayne Grudem mengusulkan bagian itu tidak usah dipakai. Kalau Wayne Grudem ya, teolog reform, dia bilang lebih baik nggak usah dipakai. Kalau tetap dipakai, harus diberi keterangan yang jelas. Karena beberapa orang itu punya pemikiran gini, pada waktu Yesus mati terus dikuburkan, Yesus itu pergi benar-benar ke neraka gitu. Nah pada saat Yesus pergi ke neraka menanggung siksaan kita, itu kan nggak ada ayatnya di mana. Nah biasanya dikaitkan dengan Petrus. Ketika Yesus itu pergi ke penjara, tempat roh-roh pada zaman Nuh itu loh. Lalu Yesus memberitakan Injil di sana. Lalu ditafsirkan. Berarti orang yang mati itu masih bisa dapat kesempatan untuk mendengarkan Injil. Waduh, tambah kacau semuanya, tambah kacau. Gitu. Nah, kalau saya terangkan ini bisa 2 jam ya seminar ini, khusus untuk bagian ini. Tapi saya pikir penjelasan saya tadi cukup lah ya, memberi kita gambaran bahwa di edisi yang awal-awal dari pengakuan iman rasuli, memang frase itu tidak muncul. Itu baru muncul berikutnya dan diberi tanda kurung. Ya, jadi saya ingin kita itu punya pemikiran begini. Memang pengakuan iman rasuli itu alkitabiah, benar. Memang alkitabiah. Tetapi gitu, otoritasnya kan tidak sama dengan Alkitab kan gitu. Jadi jangan sampai kita memperlakukannya sama. Pengakuan iman itu penting karena kita ini disarikan gitu. Kurang lebih yang kita percaya itu apa. Tapi jangan sampai menjadikan itu sakral banget begitu. Sampai posisinya, otoritasnya sama dengan kitab suci. Menurut saya itu keliru juga ya. Oke, thank you. Good question. Oke. Mungkin pertanyaan begini, Pak. Misalnya tadi bicara tentang kita meninggalkan langsung masuk ke surga ya bagi kita yang percaya ya, beriman ya. Nah, ini bagaimana, Pak? Sedangkan pada saat itu kita masih menunggu kebangkitan ya. Kebangkitan tubuh itu supaya mencapai kesempurnaannya itu ya, kemuliaan tubuh kemuliaan itu. Apakah pada saat itu kita sudah masuk surga ataukah memang itu belum mulia atau bagaimana itu, Pak? Mungkin ada penjelasan yang lebih itu. Ya, apakah kita sudah masuk surga? Kan sudah pasti masuk surga ya, karena itu ada di Firdaus gitu. Nanti kalau kita lepas dari kemah ini, kita langsung bersama dengan Tuhan gitu. Paulus menggambarkan mati itu diam bersama dengan Kristus. Nah sekarang Kristus ada di mana dong? Tuhan ada di mana gitu kan? Firdaus ada di mana? Ya kita mengatakan semua itu meyakinkan kita bahwa itu memang adalah surga. Nah kalau pertanyaannya bagaimana dengan tubuh kita? Ya kan tubuhnya hancur di dalam tanah. Makanya menunggu nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya, orang-orang yang mati itu akan diberi tubuh kemuliaan, diangkat Tuhan, diberi tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus, dia juga langsung diberi tubuh kemuliaan. Nah, ayat-ayat semacam ini dari 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15, memberitahu kita bahwa orang-orang yang sekarang ada di surga, mereka itu ada di dalam jiwanya atau di dalam rohnya, gitu loh. Tubuhnya belum. Kasusnya kan beda dengan Henok dan Elia kan. Kalau Henok dan Elia kan sudah jelas itu dia tidak mengalami kematian, tubuhnya langsung diubahkan oleh Tuhan gitu. Ya. Ini satu pertanyaan menarik juga nih, Pak. Ini bicara tentang dari Bapak Tovan ya. Ini saya dari GKI Wiyung. Kita kalau selamat itu kan masuk surga ya, karena kita beriman, tadi sudah dikatakan ya di dalam pengajaran reform kita. Nah, dari mana kita tahu kalau kita itu beriman? Oke. Bagaimana kita tahu kalau kita beriman ya? Jadi kalau Bapak percaya semua yang saya
katakan berarti Bapak termasuk orang beriman. Bukan ya. Gini, jadi bagaimana kita tahu kalau kita ini orang beriman? Ya Yakobus 2 itu paling pas memang. Yakobus 2 ayat 1 bilangnya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Marilah kita amalkan iman kita tanpa memandang muka. Termasuk di dalam perikop sesudahnya, dia berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya iman yang benar di dalam Tuhan? Yaitu kalau kita memiliki transformasi hidup oleh kuasa Kristus. Apakah ada perubahan? Kita membenci dosa. Jadi bukan cuma perubahan perilaku ya. Tapi yang paling penting itu adalah perubahan persandaran di dalam. Perubahannya itu harus radikal gitu. Bukan cuma mengganti gaya hidup, bukan. Tapi benar-benar kita sadar, kita rasa dengan dosa itu kita jijik gitu. Kita tidak lagi menyukai dosa. Walaupun kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Itu bedanya di situ. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Itu salah satu tanda orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi iman yang benar itu selalu diikuti dengan perbuatan yang benar. Tidak ada namanya orang beriman tapi hidupnya sembarangan. Menurut saya pasti keliru sih. Efesus 2 ayat 8-9, ayat yang paling jelas mengajarkan iman, ada ayat 10-nya, yaitu Allah, kita ini ciptaan Allah gitu kan, diciptakan di dalam Kristus. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Jadi iman yang benar itu pasti akan mewujudkan diri melalui good works. Makanya kalau saya bilang itu seperti apa? Mata uang dengan dua sisi. Nggak bisa orang mengatakan saya cuma punya iman gitu, tapi nggak punya perbuatan baik. Berarti saya diselamatkan dong? Nggak bisa. Karena iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian saja. Kita diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Mesti sisinya ada perbuatan baik. Jadi bayangkan ya, kalau saudara itu pergi ke satu tempat, bayar gitu ke supermarket atau ke mall atau ke warung, bayar, kemudian bayarnya itu Rp500 gitu, Rp10.500. Saudara punyanya uang itu 10.000 kertas dan 1.000 koin gitu. Terus saudara bilang gini, waduh ini kembali 500 gitu. Terus penjualnya bilang, oh saya nggak ada kembaliannya Pak, 500 Pak. Gitu kan. Kemudian saudara bilang, ya sudah ada itu nggak ya, amplas ya. Nanti saya amplas separuh aja supaya jadi 500. Kan konyol sih. Sebab kalau uang segitu, saudara amplas, itu jadinya itu bukan 500. Uang itu jadi nggak ada gunanya. Percayalah. Gitu. Itu saya sudah pernah alami kok yang mirip-mirip gitu. Dulu saya pernah beli buku kan di toko buku gitu. Setelah beli, saya bayar. Terus yang jual tuh bilang begini, yang jaga tokonya. Oh maaf kok, saya nggak punya kembalian 500. Tak kasih permen ya kok ya. Ya udah nggak apa-apa lah permen, kasih permen. Nah terus saya pada waktu mau keluar tuh ingat, oh ya saya mau beli pembatas Alkitab. Terus saya masuk lagi, saya tanya, Mbak ada pembatas Alkitab? Ada. Harganya berapa? 500. Beli satu ya Mbak gitu. Terus tak bayarkan pakai permen. Nggak mau dia. Oh nggak bisa Pak pakai permen loh. Tadi kamu bayar pakai permen gitu. Sekarang saya bayar pakai permen nggak bisa katanya. Ya dia yang punya tempat kan gitu. Cuma saya kok merasa dizolimi ya pada waktu itu. Nah kurang lebih gitulah ya, iman itu seperti uang dengan dua sisi, nggak bisa dilepaskan ya, harus ada di situ. Iman yang benar pasti diikuti perbuatan yang benar, dimotori oleh kebencian terhadap dosa dan kasih yang besar kepada Allah. Jadi semakin mengasihi Allah. Tidak berdosa bukan karena takut dihukum. Tidak berdosa bukan karena supaya diberkati, bukan. Tidak berdosa karena kita memang mengasihi Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi ada perubahan paradigma gitu. Ya, oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Yakub. Ini mungkin pertanyaan berkaitan dengan kremasi, Pak. Mungkin beberapa waktu ini sempat jadi perdebatan ya, karena ada muncul video yang orang menolak dibakar karena mirip babi gitu ya. Ini mungkin seperti itu. Jadi bagaimana mungkin penjelasan Bapak berkaitan dengan kremasi itu, apakah memang itu orang masih bisa dibangkitkan? Nah, mungkin itu ya. Ya. Oke, penjelasan panjang lebarnya nanti bisa lihat artikel saya di website rec.org.id ya, rec.or.id. Saya sudah pernah membahas tentang itu. Jadi kalau ada orang bilang, wah itu kan kayak babi aja dibakar gitu kan.
menurut saya itu simplifikasi ya, itu nggak bener lah ya. Sebab kalau babi itu dibakar itu kan biasa aja tauconya ya enak ya. Itu kalau kasih sambal sama bawang putih lebih enak lagi ya. Nggak ada miripnya sih menurut saya. Jadi gini, kalau pertanyaannya dikremasi nanti bisa dibangkitkan nggak? Saya biasanya sih berkata begini sih. Ada batuan senior yang berkata kepada saya gitu, orang Kristen yang dikremasi nggak bisa dibangkitkan lagi. Terus saya tanya sama dia, tahu nggak sih bahwa di abad pertama itu banyak orang Kristen yang dibakar hidup-hidup karena iman mereka. Dibakar hidup-hidup loh, pada zaman penganiayaan Kaisar Romawi itu. Nah sekarang saya tanya, mereka dibangkitkan nggak? Terus jawabannya, oh ya itu kasus khusus sih, itu dibangkitkan katanya. Kasus khusus gitu. Loh, kan sama-sama dibakar ya kan, sama-sama dibakar. Terus belum orang Kristen yang diadu dengan binatang buas coba dimakan sampai habis gitu. Ya Tuhan nanti membangkitkannya bagaimana dong posisinya? Kayak kondisinya kayak apa? Ya itu semua nggak akan mempengaruhi Tuhan lah. Toh kita ini kalau mati loh, kalau kita mati, ya tubuh kita pasti hancur kok. Mau matinya itu dipendam di tanah, mau ditaruh di goa seperti Yesus, ya tetap pada akhirnya kan tubuh kita ini hancur sih. Dan Tuhan kan tidak dibatasi untuk itu. Nah, apakah berarti saya mendukung kremasi? Enggak juga sih. Enggak juga, maksud saya begini. Kita harus ingat posisi kita di mana. Jangan sampai juga kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi jangan sampai gini, wah saya nggak mau kremasi, nanti nggak jadi, nanti apa ya, kayak jadi batu sandungan untuk orang lain, biar dikubur aja. Tapi setelah orang tuanya dikubur, nggak pernah diurusin kuburannya gitu kan. Ya, kalau saya sih lebih simpelnya kremasi, kenapa? Ya karena belum tentu punya waktu kan, untuk memberi penghormatan dalam bentuk datang ke kubur gitu loh. Bayangkan seandainya keluarga kita yang tidak Kristen itu menghormati leluhur orang tua, itu sampai mereka mati masih dihormati, kuburnya tiap minggu dirawat dan sebagainya. Kita orang Kristen nggak pernah melakukan, kan jadi batu sandungan juga sih. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tapi kalau pertanyaan kremasi itu hanya karena Tuhan bisa membangkitkan nggak? Saya yakin Tuhan bisa membangkitkan. Dalam kondisi apapun Tuhan bisa membangkitkan. Nah, nanti kasihan orang Kristen yang naik pesawat meledak gitu kan. Terus masa nggak bisa dibangkitkan gitu. Saya yakin Tuhan punya cara lah untuk membangkitkan ya gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Yakub. Tadi Pak Yakub sempat menyinggung soal kenangan itu ya, ketika kita sudah meninggal, itu orang sudah meninggal itu punya kenangan itu. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak, apakah memang di surga itu kita karena kenangan itu kita masih bisa saling mengenal begitu ya? Ya. Saya yakin di surga kita masih bisa saling mengenal ya, gitu. Ingatan kita tentang bumi itu masih ada. Mengapa saya yakin ingatan kita di bumi itu masih ada? Contohnya tadi Wahyu 6, jiwa-jiwa yang mati martir itu kan dia masih ingat tuh apa yang terjadi di bumi kan. Dan mereka tanya, Tuhan kapan tuh engkau akan membalaskan? Kapan engkau akan menunjukkan keadilanmu gitu. Jadi mereka ingat kok gitu. Terus yang kedua, Paulus di 1 Tesalonika 4 ketika menghibur orang-orang di Tesalonika yang ditinggal mati oleh saudaranya, keluarganya yang sudah Kristen, Paulus bilang, kamu tuh jangan sedih, karena nanti kita akan berkumpul bersama mereka. Nah bayangkan seandainya nanti kumpul tapi nggak kenal. Ya terus poinnya menghibur tuh apa? Ya kan Paulus seolah-olah mau ngomong gini, kamu ditinggal sekarang tuh jangan khawatir, sebab nanti ketemu lagi di sana gitu loh. Cuma saya lihat wajah bapak-bapak kok malah sedih ya saya ngomong gini ya. Soalnya bayangkan, wah berarti nanti sama istri ketemu lagi, satu kamar lagi gitu kan ya. Itu heaven like, kalau feels like hell gitu kan ya. Enggak ya, jadi kita nanti kan sudah diberitahu Tuhan kan ya. Jadi di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi tidak ada suami istri booking satu kamar, itu enggak ada ya, enggak ada. Jadi bapak-bapak saya lihat sudah mulai senyum semuanya, bersuka cita ya. Jadi gini saudara, kita tetap bisa kenal sih. Nah, alasan ketiga, mengapa saya yakin masih ada memori di surga? Ya di surga itu kan kita memuji Tuhan sih. Ya kalau kita nggak punya memori itu loh, bayangkan ya, ini orang pikun, orang Kristen setia sama Tuhan, pokoknya beriman sungguh-sungguh gitulah ya. Majelis lagi, ya, banyak berkorban lagi, wah luar biasa lah. Tapi yang masuk surga kan gara-gara imannya gitu kan, itu cuma bonus-bonus saja. Tapi
dia jadi Kristen tuh lama banget, terus dia hidupnya itu kelamaan gitu, hidupnya kelamaan. Jadi dia nggak sungkan sama yang lain udah banyak mati, dia masih bertahan terus gitu kan, sampai akhirnya pikun gitu kan, sampai akhirnya pikun. Saya pernah tuh di seminar ditanya, Pak, engkong saya itu kongco saya itu pikun Pak pada waktu mati Pak, tapi dia percaya Yesus sungguh-sungguh, di surga nanti dia pikun nggak Pak? Ya enggak lah. Dia bayangkan kalau dia pikun itu loh saudara, nanti di surga pada waktu menyembah Allah Tritunggal, mesti kan dia tanya sama sebelahnya, itu siapa yang kita sembah? Oh ya itu Allah Tritunggal. Oh iya, nanti berapa jam kemudian dia tanya, itu siapa ya kok kita sembah gitu. Itu bisa dibully rame-rame loh di surga kalau gitu terus. Ya enggak lah, Tuhan mesti akan gantikan tubuh kita, pikiran kita dengan semuanya yang baru sih. Nah dari situ sih saya yakin bahwa ada memori, ada kenangan. Jadi kita itu masih bisa mengingat hal-hal yang terjadi di bumi. Nah, ada orang yang bilang gini, wah gawat ini. Ya, kalau kita tahu hal-hal yang ada di bumi, wah itu nanti kalau kita ketemu mantan bagaimana Pak gitu kan ya. Kita ini wah kalau ketemu mantan masih benci Pak gitu kan, kepengen bunuh gitu kan ya. Nah, tapi kan kita sudah melewati proses itu kan. Maksudnya di bumi kita diampuni oleh Kristus, pengampunan Kristus memampukan kita untuk menerima kesalahan orang lain, kesalahan kita sendiri, dan sebagainya. Dan saya yakinnya begini, nanti kita itu akan bisa melihat semua yang kita ingat. Dan kita mampu menyikapinya dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita ingat semuanya ya. Saya tidak ngomong kita ingat semuanya. Jangankan di surga, di sini aja kita nggak ingat kok, terutama ujian-ujiannya kan. Ngapain? Oh, ada orang bilang gini, oh, enggak, nanti semua yang pernah ada di pikiran kita, itu nanti kita akan ingat di surga gitu kan. Saya pikir nggak perlu lah ya, otak saya nanti di surga mikirkan sin, kos gitu kan ya, yang matematika rumit-rumit gitu, buat apa ya. Cuma yang saya masukkan gini, sebanyak mungkin sejauh yang kita ingat nanti di surga, kita kan nggak berubah jadi maha tahu kan masalahnya. Kita kan tetap ciptaan yang terbatas. Tapi sejauh yang kita bisa ingat di surga, nanti kita akan bisa menyikapinya itu dengan cara yang baik. Menyikapinya dengan cara yang bijaksana gitu loh. Sama seperti ginilah. Dulu waktu putus sama mantan itu kan sakit hati ya kan, sedih gitu kan ya. Wah, gitu. Seolah-olah itu mau bunuh diri gitu kan. Tapi sekarang setelah nikah dapat istri yang baik, bahagia, wah, hidupnya enak, lihat mantan gitu kan. Wah, dibonceng sama suaminya naik sepeda motor lagi, 5 orang anaknya lagi gitu kan ya. Terus kita merasa kok bahagia ya dulu putus sama dia. Kan gitu kadang-kala ada orang yang punya pikirannya gitu kan ya. Jadi kita bisa lebih nerima. Maksud saya bukan setara materinya ya. Maksud saya begini loh. Semakin kita dewasa, kita tuh semakin bisa menyikapi sesuatu dengan baik. Walaupun kita ingat, tapi kita bisa menyikapi dengan baik. Karena kita semakin dewasa secara rohani. Benar ya? Makanya di surga kita tetap akan ingat. Tapi jangan khawatir, kita juga diberi kemampuan, kedewasaan untuk menyikapi semua yang kita ingat itu. Walaupun tidak semua hal mungkin kita akan ingat di surga. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Ya mungkin karena waktu ya, kita sebentar lagi akan jam 8, Bapak Ibu kita akan mengakhiri. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Yakub ya sebelum kita akan mengakhiri. Pertanyaan dari Pak Philip Jetro nih ya, kalau seseorang meninggal di usia tua, apakah saat dibangkitkan itu juga memakai tubuh yang seperti apa Pak? Mengingat ketika Yesus dibangkitkan pun kan tubuhnya seperti itu ya, nah tangannya bisa diraba dan segala macamnya. Nah mungkin juga dikaitkan dengan bagaimana dengan bayi-bayi, nah itu yang meninggal, apakah seperti apa gitu Pak? Oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi sering saya dapatkan di seminar-seminar saya. Jadi begini, mungkin pertama saya harus mengatakan bahwa di surga kelak, di dalam kekekalan, umur itu tidak relevan sih. Pertanyaan tentang umur itu tidak relevan. Umur itu baru relevan kalau kita tinggal di dalam kesementaraan. Contoh misalnya, orang meninggal usia 60 tahun, muda atau tua? Ya kita mikirnya, wow, masih muda ya sudah meninggal dunia misalnya gitu. Tapi seandainya gini, orang menikah pertama umur 60 tahun. Muda nggak? Ya kita ngomongnya tua. Kenapa kita bisa ngomong satu sisi ini muda, satu sisi ini tua? Karena kita punya gambarannya secara umum kan ya. Orang mati itu 70, 80. Jadi kalau ada yang mati 60, berarti mati muda. Orang menikah itu rata-rata 25, 30, 40. Jadi kalau nikahnya umur 60, berarti sudah tua kan gitu.
Jadi kita bisa ngomong tua muda, umur, itu karena ada batasan waktu. Tapi nanti di langit dan bumi yang baru, semuanya itu kan kekal kan ya. Karena semuanya itu kekal, maka pertanyaan itu menjadi tidak relevan. Itu pertama. Nah, yang kedua, kita perlu memikirkan begini. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan tuh pertama kali, umur berapa coba? Apakah diciptakannya umurnya 1 tahun gitu? Terus apa yang jadi babysitternya? Nah, sebetulnya pertanyaan saya itu nggak penting gitu, nggak penting karena begini, maksudnya gini, nggak penting sih. Awalnya Adam diciptakan umur berapa? Karena faktanya adalah dia kan kekal tuh harusnya. Kalau tidak berdosa kan dia kekal. Nah, sama seperti itu pula saya membayangkan begini, nanti konsep kita tentang muda dan tua itu beda banget. Ke depan kita akan melihat itu beda banget. Karena di dalam Alkitab ya, misalnya teks-teks yang berbicara tentang akhir zaman, itu ada gambaran simbolisnya begini. Bahkan orang yang mati pada usia 1000 tahun, itu masih dianggap mati muda. Kan Yesaya bilang begitu, gambarannya. Saya tidak mengatakan bahwa nanti di sana ada kematian, bukan. Tapi maksudnya untuk menggambarkan kekekalannya itu loh. Umur 1000 tahun kalau mati aja dianggap masih muda loh. Artinya apa? Ya tidak relevan sih. Saya yakin bahwa setiap kita nanti akan diberi tubuh yang tidak pikun, diberi tubuh yang tidak lemah begitu. Nah, yang menarik adalah bayi-bayi itu bagaimana gitu kan ya. Bayi-bayi itu dia nanti akan tetap jadi bayi atau tidak, itu yang kita tidak tahu sih gitu. Itu yang kita tidak tahu. Kalau saya menebak-nebak agak kesulitan karena memang tidak ada petunjuknya sama sekali. Mungkin saudara tertantang untuk ya dia kan bayi, ya berarti nanti di sana tetap jadi bayi gitu kan. Tapi kan repotnya kalau mama papanya nggak masuk surga ya kan. Terus yang ngomong dia siapa? Mosok majelisnya GKT 3 ya. Jadi itu tidak ada rujukan yang jelas sih. Kalau saya melihat tidak ada rujukan yang jelas kok. Saya lebih baik berkata saya tidak tahu untuk masalah yang bayi-bayi ya. Tapi untuk masalah orang tua, satu hal yang kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan akan memberi kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat gitu, tidak sakit-sakitan, tidak pikun, tidak lemah gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yakub untuk pelayanannya hari ini. Memang Bapak Ibu mau tidak mau ya, waktu ini yang membatasi kita. Ya, saya percaya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kita. Dan memang tadi saya memilih beberapa pertanyaan yang saya lihat cukup ya, bisa relevan untuk topik kita malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan tadi yang saya tidak tanyakan karena memang sudah dibahas di awal. Jadi mungkin karena Bapak Ibu terlambat ada yang masuk, ya silakan kalau memang mau mengikuti kembali, ya nanti kita akan upload kelas doktrinal ini di channel YouTube kita, Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3, jadi silakan boleh dilihat di sana supaya kita bisa mendapatkan satu materi yang lebih utuh ya dari malam acara kita malam hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yakub untuk pelayanannya. Izinkan saya mewakili segenap hamba Tuhan, ya majelis bahkan jemaat dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 untuk mewakili mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak malam hari ini. Ya kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak ya baik di REK ya maupun juga di STT dan di tempat di mana Tuhan percayakan ya pelayanan kepada Pak Yakub. Baik, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk mungkin dari gereja-gereja lain yang sudah bergabung juga. Ya, terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Baik, kita akan mengakhiri ya acara kita malam hari ini. Mungkin bisa minta Pendeta Yakub untuk berdoa menutup kita dan juga mungkin sekaligus doa berkat buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam keterbatasan hamba-Mu dan kami semua umat-Mu, kami mencoba untuk membicarakan hal-hal yang akan datang. Kami memohon kiranya apa yang kami sudah dengarkan dan hamba-Mu bagikan berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Beberapa pendengar mungkin, beberapa anak-Mu mungkin membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencerna apa yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus terus-menerus memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Kiranya Engkau menolong setiap anak-Mu yang sudah mengikuti webinar ini ya Tuhan. Lebih dari sekadar menambah pengetahuan, kiranya apa yang disampaikan menambah penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Bahwa apapun yang terjadi pada mereka tidak akan menghilangkan pengharapan mereka,
bahwa kami semua yang percaya kepada Kristus, kami akan disediakan tubuh kemuliaan. Kami akan dibebaskan dari semua kesusahan, penderitaan, dan kelemahan jasmania yang harus kami hadapi selama di dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong gereja GKT 3 juga, tolong semua hamba Tuhan, majelis pengurus jemaat, supaya gereja ini terus berkembang menjadi berkat, berdampak besar bagi banyak orang. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Dan kiranya Engkau memberikan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi Engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.